Kekasihku, tolong dong pahami aku. Tolong dong dekat padaku. Saat ini ku membutuhkanmu. Kekasihku, tolong dong dekat hatiku. Tolong dong peluk jiwaku. Dengan cinta dan berjuta rindu. Aku ada di sini, akan selalu di sini, menemani dirimu dengan kasih sayangku. Tersenyumlah wahai Dewi hatiku, karena ku Arjunamu. Langit dan bumi menjadi saksinya, cinta terikrar di luas samudra, tak pernah surut sampai. Aku gak bisa nikah sama kamu. Pertunangan kita batal. Siska, kamu nggak bisa dong batalin pertunangan kita gitu aja. Kenapa nggak bisa ya? Menurut klausal di pertunangan kita itu, aku berhak untuk membatalkan pertunangan ini. Sesuai permintaan orang tuaku kan? Iya, aku ngerti. Tapi kamu tidak bisa membatalkan begitu saja. Siska, aku tidak meminta segera kita menikah. Atau jangan-jangan kamu memang sudah punya laki-laki lain, iya? Aduh, capek ya ngomong sama kamu. Aku udah bilang sama kamu berkali-kali, aku mau mengabdi sebagai dokter untuk ngelayanin warga-warga yang gak mampu. Iya, ke daerah-daerah terpencil dan tidak dibayar sama sekali, ya? Loh kenapa? Aku gak butuh uang. Siska, aku ngerti kamu tidak butuh uang. Tapi coba kamu pikir ya, siapa yang selama ini menjaga harta warisan orang tua kamu? Siapa yang menjaga rumah ini? Siapa yang telah menjalani semua perusahaan orang tua kamu? Aku! Dan sekarang kamu membatalkan pernikahan kita, dan kamu menghancurkan semuanya. Siska, dengerin aku. Kalau kita menikah, aku akan lebih afdol untuk menjaga semuanya. Romi, kamu ngomongin warisan terus nih. Kamu minta balas budi? Hei, kamu lupa. Orang tua aku angkat kamu itu dari nol. Dari kamu gak punya apapun. Sampai sekarang, kamu dipercaya sama orang tua aku. Siska, kamu dengerin aku dong. Tapi aku tuh tulus sayang sama kamu. Hah? Sayang? Aku ragu sih kalau kamu ngomong tulus sayang sama aku. Gak ada ya. Ini terakhir kali aku ngomong, pertunangan kita batal. Siska, please. Sorry. Kau hilang dan kau menghilang, kau menghilang. Selamat siang, Bos. Dari mana aja sih lo? Maaf, tadi saya ada urusan sebentar di rumah sakit. Ini buat lo. Sisanya gue bayar kalau tugas lo udah selesai. Lo ingat ya, ini tugas khusus. Tugas lo cari di mana tunangan gue kerja. Habis itu lo deketin dia. Pokoknya lo buat dia balik lagi ke pelukan gue. Sorry. Maksud Bos? Dia telah memutuskan pertunangan kami. Gue gak mau harta warisan orang tua itu jatuh ke tangan laki-laki lain. Jadi, saya harus ngedeketin perempuan itu, Bos? Iya, kenapa lo gak sanggup? Sanggup, Bos. Bagus. Dan satu hal lagi, lo cari tahu apa ada laki-laki lain yang deketin dia di kampung itu? Kalau ada, lo habisin dia. Oke, Bos. Permisi. Kekasihku, tolong dong pahami aku. Tolong dong dekat padaku. Saat ini ku membutuhkanmu. Kekasihku,
juga ya? Iya dong. Sebentar ya. Ya. Halo bos. Saya sudah sampai. Bagus. Sekarang cari dan temukan dia. Sesuai dengan tugas lo. Lo deketin dia, buat dia biar kembali lagi sama gua. Siap. Oh iya bos, tolong kirimin fotonya bos. Oh iya. Bentar nanti gua kirim. Ayo sayang. Sekarang waktunya kita senang-senang. Oke? Aduh, hati-hati dong. Alah, mana fotonya? Hapus lagi. Kurang ajar tuh orang. Copet! Tolong! Kenapa? Akang teh harus tolongin saya, tas saya dicopet, Kang. Oh iya, kamu tunggu sini ya. Abah, tas Lilis tadi ambil. Lo mau tas ini kan? Balikin nggak? Alhamdulillah, hari pertama aku masuk kerja, banyak pasien yang harus aku obatin. Kamu kenapa? Apa yang cedera? Kaki saya luka dok. Kekasihku, tolong dong tahaniah. Biar saya aja. Bisa? Dekat padaku, saat ini ku membutuhkanmu. Kekasihku, Itu dokter wajahnya, tolong dong jangan-jangan dia. hati. Agak kencang ya? Tolong dong peluk jiwaku dengan cinta yang berjuta rindu. Di dekat sini ada puskesmas, kamu masih bisa jalan nggak? Bisa. Akan selalu di sini menemani dirimu dengan kasih sayangku. Tersenyum, tersenyumlah wahai Dewi Hati. Itu tas kamu? Sebentar. Langit dan bumi menjadi saksi dari. Siang Bu Dokter. Siang, Pak. Wah, jualan ikan. Mau beli ikan asinnya Bu? Nanti ya. Saya soalnya masih harus keliling dulu. Kami semua senang. Bu Dokter mau praktek kembali di kampung ini. Dan gratis lagi. Memangnya sebelum ada saya, siapa yang suka ngobatin di sini? Dukun Bu Dokter? Dukun? Iya, Mbak Sarkem. Dukun di kampung sini. Ya, ada apa? Kalau lihat orang bukan kampung sini, kejar ya Pak. Emang kenapa? Soalnya anaknya si Pak Kades, si Lilis kecopetan. Katanya sih isinya barang berharga semua Pak. Itu. Ya udah dah. Pak, saya permisi ya. Iya Bu Dokter, mari. Iya. Kenapa tuh dok? Dok, ini teh tasnya ini, mas ini gitu. Saya khawatir kalau dia copet. Makanya saya pastiin dulu. Kamu kalau misalkan lihat dia udah bangun, kamu telepon saya aja ya. Iya, duduk. Duduk. Iya. Abah ini teh gimana? Tas Lilis belum ketemu. Tenang ya Lis, tenang. Yang sabar. Abang kan sudah suruh petugas keamanan sama warga untuk cari tas kamu. Kalau nggak ketemu gimana? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak Kades, Lilis.
Maaf ini, saya mau nanya, ini punya Lilis bukan ya? Lis, Lis. Iya teh dokter, ini mah tes Lilis. Coba dicek dulu, takutnya ada yang hilang. Mbak Lis, aman? Aman, Mbah. Makasih ya, Bu Dokter. Alhamdulillah. Tapi kenapa tasnya Lilis ada sama dokter? Iya, jadi pencopetnya sekarang ada di puskesmas, Pak. Saya nggak tahu kalau itu copet. Jadi tadi kakinya tuh cedera dan mengalami pendarahan. Makanya saya tolongin. Masya Allah. Ayo kita lihat, Lis. Kalau itu benar pencopetnya, dia harus segera kita amankan. Nah, tapi kamu masih ingat kan mukanya? Lilis inget kok, Bah. Ayo kita lihat. Ini bukan copetnya. Bukan, Teh. Bukan dia pelakunya. Bukan. Saya bukan copet. Malah si Akang ini mah yang nolongin Lilis. Akang, makasih ya udah nolongin Lilis. Iya, nggak apa-apa, sama-sama. Maaf kalau gitu saya pikir kamu yang ambil tos. Nggak apa-apa, saya maafin. Saya kades di sini. Tapi saya baru sekali ini ngeliat kamu. Saya lagi nyari saudara saya. Kalau gitu, saya banyak kenal warga di sini. Jadi kalau butuh informasi, bisa tanya saya saja. Oh, iya Pak. Oh ya, kamu sekarang ini tinggalnya di mana? Saya masih belum tahu karena lagi nyari tempat tinggal sebenarnya. Kalau gitu, kamu tinggal sama saya saja. Kan kamu sudah nolong anak saya. Nggak apa-apa, Pak. Nggak apa-apa. Dengan senang hati. Maaf, atuh Kang. Nama Kang teh siapa? Nama saya Tio. Oh, Kang Tio. Halo, saya teh Lilis. Nanti kalau Akang di rumah saya bantu rawat ya. Biar Kang teh cepet sembuh. Ya, terima kasih, Lis. Lewat sini ya, tuh Kang. Nah, yang ini teh kamar Akang. Rumah ini memang dibuat sama Abah tuh khusus buat tamu-tamu dari luar kota. Oh iya, Oh iya, semoga Kang teh sukanya. suka banget. Apalagi rumahnya di pinggir pantai. Enak biar dingin. Sebenarnya sih biasa aja tuh Kang. Tapi kalau masalah enak mah emang enak. Ya udah tuh Kang. Silakan istirahat. Terima kasih, Lis. Sama-sama Kang. Oh iya. Kalau Akang butuh sesuatu gitu bisa cari Lilis ya. Rumah Lilis teh di sana. Oh iya, Jadi kalau ada apa-apa bilang aja ya. pasti. Misi ya tuh Kang. Kayaknya dokter itu deh cewek yang dimaksud sama si bos. Gue harus cari tahu tempat tinggal dia di mana. Dokter? Halo, Siska. Kamu bisa panggil saya Dokter Siska. Oh, saya Tio. Halo. Bu dokter tinggal di sini juga? Iya nih. Kan di kampung sini cuman di sini kan homestay yang disiapin sama Pak Kades buat para tamunya dari luar kota.
ternyata dokter juga suka origami. Aduh, iya. Dulu tuh sebenarnya bisa mau bikin apapun, tapi sekarang tuh kayak mau bikin burung bangau aja lupa. Tahu nggak? Kebetulan origami burung bangau itu jadi favorit saya dari dulu. Oh ya? Kenapa? Karena burung bangau itu melambangkan cinta dan kesetiaan. Seumur hidup mereka hanya setia dengan satu pasangan. Kamu udah lama tinggal di sini? Baru kok. Cuman karena ada tugas aja. Kayaknya bener dia nih. Udah malam sih. Saya istirahat duluan ya. Iya. Selamat malam. Iya, selamat malam. Gimana kalau bener dia ya? Ibu, nanti obatnya diminum secara teratur dan makanannya nggak boleh sembarangan ya. Dikurangin aja garam-garamnya. Soalnya tekanan darah ibu tinggi. Tapi kata Mas Harkom saya ini kena guna-guna dok. Makanya saya makannya nggak dipantang. Saya nggak paham sih kalau masalah guna-guna. Tapi kalau dari segi medis, kalau ibu mau sehat, ikuti saran saya. Semoga lekas sembuh ibu. Makasih ya dok. Ya udah dok, saya harus ngurus yang lain dulu ya. Emang gak gampang ubah pola pikir orang kampung yang biasa percaya sama dukun. Kamu sejak kapan sih? Dari tadi. Kamu harusnya antri loh. Maaf. Sebenarnya saya datang ke sini mau ngajuin diri untuk jadi bodyguard Bu Dokter. Saya rasa saya nggak butuh bodyguard. Saya juga nggak bisa bayar kamu. Semua uang saya gunakan untuk beli obat-obatan untuk kebutuhan warga di sini. Jadi Bu Dokter memakai uang sendiri untuk beli obat warga sini? Iya? Ada yang salah? Enggak kok, malah dokter hebat. Saya ikhlas kok nggak usah dibayar untuk membantu Bu Dokter nolong orang sakit. Kenapa kamu mau bantu saya? Karena menurut saya Bu Dokter nggak akan mungkin bisa ngejalanin semua ini sendiri. Apalagi Bu Dokter harus keliling kampung kan. Biar saya pikirin dulu ya. Oke. Jangan lupa, saya tunggu jawabannya. Permisi. Hai cantik. Tolong jangan ganggu saya. Saya dokter di sini. Kami di sini nggak pernah butuh dokter. Mau kemana kamu? Gak perlu teriak-teriak, tempatnya sepi. Kalian jangan pernah lagi berani-berani sentuh Dokter Siska. Kabur. Kamu nggak apa-apa? Kamu jangan pernah nganggep remeh warga di sini. Jangan pernah keluar sendiri. Gak aman. Aku sini nyari ketenangan. Masih ada aja orang kayak gitu. Di mana-mana sama. Nggak ada yang aman. Makanya izinin saya untuk jadi bodyguard kamu. Yakin kamu mau jadi bodyguard aku? Kalau nggak yakin, saya nggak mungkin nawarin diri saya. Kejadian tadi mesti bisa jadi pelajaran buat kamu. Dan saya bisa belajar jadi juru rawat, kan? Oke. Kamu bisa bantu saya.
Baik. Kalian ini gimana sih? Ngerjain seorang dokter itu saja nggak bisa. Dia itu pembawa sial di kampung kita. Mestinya kalian bisa membuat dia nggak betah dan pergi dari kampung sini. Sana kalian pergi. Ya, iya Mbak, iya Mbak. Iya bos, ini saya masih cari tahu. Nanti pasti saya update ke bos. Siap bos. Kamu gak istirahat? Enggak, aku masih pengen nikmatin pemandangan. Kamu dari tadi di sini kok? Saya nggak ngeh. Gue yakin cewek itu dokter Siska. Tapi gue harus pastiin lagi. Baru kok. Saya seneng di sini. Udaranya enak banget. Ada ombak. Kebanyakan di kota penat kan? Suasana pantai memang selalu enak. Kamu katanya cari orang. Kamu cari siapa? Saya lagi cari saudara saya. Katanya dia pindah ke sini. Kalau nggak tanya Pak Kades saja. Dia pasti tahu siapa aja yang tinggal di sini. Mudah-mudahan cepat ketemu. Oke, nanti saya tanya Pak Kades. Maaf, tapi kamu sendiri kenapa milih prakteknya di tempat yang jauh kayak di sini? Buat ngindarin mantan tunangan sih sebenarnya. Mantan tunangan? Dia paksa supaya cepat-cepat bisa nikah. Tapi saya nggak mau. Nggak tahu ya, kayak ada sesuatu yang aneh gitu sama dia. Bayangin aja dia selalu ungkit-ungkit masalah harta keluarga. Gila kan? Maksudnya? Kok jadi curhat sih? Gak apa kok. Saya malah seneng. Asal bahas deh, nggak penting. Udah sore nih. Saya istirahat dulu ya. Kalau besok kamu serius mau jadi bodyguard aku, besok kita harus berangkat pagi. Siap. Gimana? Akan selalu di sini menemani dirimu dengan kasih sayangku, tersenyum tersenyum. Kayaknya bener dia orangnya. Pagi. Udah siap? Biasanya saya kemana-mana pakai sepeda ini. Ini sepeda punya Lilis sih. Ayo. Up. Tapi saya nggak biasa diboncengin sama cewek. Yakin? Bisa aja. Sakitnya luar dalam lukai hatiku, sakit sekali. Sakitnya luar dalam menusuk jantungku. Halah, ngapain coba mereka bonceng-bonceng berduaan gitu? Mana pakai sepeda saya lagi? Pokoknya saya tidak akan membiarkan Akang Tio direbut sama dokter Siska. Kamu sudah selingkuhiku. Kamu hempaskan diriku. Kamu kini minta balik lagi. Abah, pokoknya Lilis teh tidak suka kalau dokter Siska tuh deketin Akang Tio. Emangnya kenapa, Lis? Abah gimana sih, Bah? Lilis tuh yakin kalau Akang Tio tuh jodoh yang dikirim oleh Tuhan buat Lilis. Aduh, Lis. Emangnya tuh udah bilang suka sama kamu?
Abah kenapa sih, Bah? Abah nggak pernah dukung Lilis? Bukan begitu, Lis. Abah ini kan gak punya hak ngelarang Tio deket sama dokter Siska. Kecuali dia itu calon suami kamu. Lagian kan dokter Siska sudah banyak bantu kita di sini. Pokoknya Lilis teh tidak suka. Lilis. Bapak, tekanan darah Bapak agak tinggi. Bapak makannya harus dijaga ya, jangan kebanyakan makan yang asin-asin. Dan lebih baik makan yang rebus-rebusan. Iya. Ini obatnya sudah saya siapkan. Ya. Terima kasih. Iya, kurangin juga merokoknya ya Pak ya. Udah, cepat sembuh ya Pak. Iya, sama-sama. Di sini seafoodnya enak-enak loh. Kemarin saya cobain. Kayak udang. Oh ya? Ikan-ikannya juga di sini seger-seger. Ibu, gimana? Sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Gimana? Vitaminnya masih ada? Sudah satu, dokter. Tio, maaf, vitamin. Oh ya. Boleh. Kekasihku, tolong dong dekat hatiku. Tolong dong peluk jiwaku. Dengan cinta dan berjuta rindu. Aku ada di sini, akan selalu di sini, menemani dirimu dengan kasih sayangku. Tersenyumlah wahai Dewi hati. Sebentar ya, istirahat dulu. Emang udah selesai semuanya? Belum sih. Masih ada beberapa. Gini nih perjuangan jadi dokter di desa. Harus samperin pasiennya gitu. Hebat ya kamu. Saya salut. Belum lah, aku tuh masih jauh banget. Cita-cita aku tuh cuma satu ya. Aku pengen bisa ngobatin masyarakat yang membutuhkan dari sakit tanpa biaya apapun. Ini habis dari sini, kita datang ke pasien, rumahnya agak jauh sih dari sini. Jadi kita tuh nyebrang pulau. Terus nanti kita harus naik perahu nelayan gitu. Kamu mau ikut nggak? Ya harus dong. Kan saya jadi bodyguard dari dokter. Dia harus selalu siap menemani dan menjaga keselamatan bu dokter. Makasih loh. Kau bener-bener jagain. Tenang aja bu. Capek nggak tapi? Enggak lah, saya siap. Jauh deket pokoknya siap. Dia kelihatannya tulus banget. Dengan cinta dan berjuta rindu. Oh, aku ada di sini, akan selalu di sini, menemani dirimu dengan kasih sayangku. Tersenyumlah wahai Dewi hati. Kamu nggak apa-apa? Saya kalau perjalanan perahu nelayan gini, apalagi banyak ombaknya, suka pusing, mual gitu. Tapi kamu kuat ya? Ya, mudah-mudahan ya. Maaf, bukannya saya lancang, tapi saya bisa ngejagain bu dokter jangan sampai ada apa-apa. Awas kamu di situ nanti jatuh. Sampai akhir masa, hanya maut yang berhak pisahkan kita. Yang berhak Kami sabar atuh Nek. Mudah-mudahan dokter kabuka dieu. Permisi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya teh sareng ibu dokter. Iya, Kek. Dokter. Alhamdulillah nih. Ibu dokter akhirnya sampai juga ke rumah kita, ya Nek. Iya, Kek. Kakek teh mau minta tolong sama ibu dokter. Si nenek sakit-sakitan. Udah berobat ke dukun, ibu dokter. Ke dukun Mbah Sarkem, tapi nggak sembuh-sembuh. Udah berapa lama Kek sakitnya? Lumayan lamanya, ibu dokter. Coba saya periksa dulu ya. Silakan ibu dokter. Stetoskop. Ya.
Bentar ya, Nek. Iya, Bu Dokter. Maaf saya. Cewek ini jiwanya penolong banget. Pantes mereka nggak cocok. Tio. Tio obatnya. Tio. Maaf. Tas ya. Ini obatnya ya, Nek. Iya. Diminum yang rutin. Jangan sampai kelewat. Iya, Bu Dokter. Nenek juga minumnya jangan yang es-es dulu gitu. Iya. Terima kasih banyak ya, Bu Dokter. Ya, hatur nuhun Ibu Dokter. Bapak. Lekas sembuh ya, Nek. Iya, Bu Dokter. Iya. Saya pamit dulu ya, Kek. Ya, hati-hati ya. Hati-hati, Bu Dokter. Aduh, untung diantar sama pacarnya ya. Bukan kek, saya bukan pacarnya. Saya bodyguardnya Bu Dokter. Saya tugasnya ngejaga dan ngelindungin Bu Dokter. Soalnya kalau jalan sendiri kan banyak digodain sama orang. Bagus, bagus. Bagus ada kamu. Kasihan kalau Ibu Dokter muda dan cantik ini jalan sendirian. Soalnya di sini daerahnya masih rawan. Sekali lagi hati-hati ya Ibu Dokter. Ya udah kalau gitu kami permisi. Iya. Assalamualaikum. Mari. Hati-hati. Assalamualaikum. Alhamdulillah. Dok, jalannya cepet-cepet amat dok, kenapa sih? Aduh, kita ketinggalan nih, perahu nelayannya udah pergi. Gimana ya? Iyalah, airnya mulai pasang, ombaknya pasti besar. Makanya tuh nelayan nggak berani nunggu lama-lama. Gimana nih? Ya kita nggak ada pilihan lain selain balik ke rumah kakek tadi. Coba kamu tanya, apa kita bisa nginep semalam? Besok pagi kali aja kapal nelayannya udah datang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ibu Dokter, kok wih deui geuningan? Aya naonnya? Jadi gini, kayak perahu nelayan yang udah nganter kami ke sini ternyata udah pergi karena mungkin kami tadi kelamaan di sini. Oh begitu. Kalau begitu sudah saja malam ini nginep saja di sini biar banyak dilanjut. Nginep? Nggak apa-apa kek. Cuman maaf, nggak punya kamar. Cuman ada balai ini. Terima kasih banyak. Udah bisa numpang di sini aja, kami udah bersyukur banget. Nanti aku teh kemana? Lis, Abah perhatiin, kamu dari tadi siang sampai malam begini masih bolak-balik di sini aja. Ngapain sih kamu? Lilis teh lagi nungguin Kang Tio. Nungguin Kang Tio? Ngapain kamu nungguin dia? Ya nungguin aja tuh Abah. Lilis teh bener-bener suka sama Kang Tio. Astagfirullah. Lis, siapa tahu Tionya tuh sudah nikah atau sudah punya calon. Ih, Abah, Lilis teh yakin kalau Kang Tio teh belum ada yang punya. Makanya Abah teh cepet-cepet nikahin Lilis sama Kang Tio ya. Lilis, astagfirullahaladzim. Kamu kenal juga baru udah minta nikah. Mikir ya tulis. Ya, pokoknya Lilis teh pengen nikah sama Kang Tio. Abah, kok dokter Siska belum datang ya? Dokter Siska itu ditemani sama Tio untuk nemuin pasiennya. Jadi mereka dari tadi berduaan? Terus sekarang belum pulang? Mereka teh kemana, Abah? Lilis, ya mungkin aja mereka tertahan karena masih ada pasien yang ditangani. Ya tapi ini kan udah malam. Gimana kok belum pulang sih? Udah malam. Ayo kita pulang. Nanti juga mereka balik. Ayo pulang. Abah mah.
buatin teh. Gimana kamu hangat? Makasih ya. Kekasihku, tolong dong pahami aku. Tolong dong dekat pada. Kamu tuh sebenarnya kesini mau ngapain? Kan aku udah cerita sama kamu. Cari saudara kamu? Iya. Belum ketemu kan? Belum. Nanti deh kalau aku free, gantian ya aku yang temenin kamu cari saudara kamu. Gimana ya kalau ternyata dia tahu gue ini orang yang dikirim sama tunangannya? Kok malah bengong sih? Ya nggak apa-apa. Tersenyumlah wahai Dewi hatiku, karena ku arju. Tidur duluan ya? Ya. Langit dan bumi menjadi saksinya, cinta terikrar di luar samudra, tak pernah surut sampai akhir masa, hanya maut yang berharga. Cewek cantik dan baik kayak gini memang gak pantas buat Romi. Dan gue gak akan kasih tau ke Romi dan ambil kebahagiaan kamu. Apalagi Romi cuma pengen harta kamu. Halo bos. Gimana? Lo udah ketemu sama tunangan gua? Belum. Kayaknya gak akan segampang itu bos. Soalnya desa terpencil banget. Lelet banget sih kerja lo. Gua nggak mau tahu ya. Lo cari tahu sekarang. Jangan sampai gaji lo gue potong. Cuma gue bayar gede. Kerja gitu aja lo nggak becus. Jadi ragu-ragu. Abah. Iya. Nanti gawat, Akang Tio sama dokter Siska teh belum pulang, Bah, dari semalam. Oh, jangan-jangan mereka berdua kena musibah, Bah. Astagfirullahaladzim. Ya udah, Abah akan suruh petugas keamanan sama warga cari mereka. Ya, Abah. Kamu tunggu di rumah, biar Abah yang urus. Jadi istrinya si kakek Ujang itu berobat lagi sama dokter itu? Iya Mbah, beneran Mbah. Malahan ada yang lihat mereka sampai nginap di rumah tempat kakek dan nenek itu Mbah. Ada, ini mah nggak bisa dibiarin. Bisa-bisa nggak ada lagi warga yang berobat sama saya. Dokter itu memang pembawa sial. Dia harus secepatnya pergi dari kampung kita. Tapi gimana caranya, Mbah? Aduh, perahu nelayannya kayaknya belum ada deh. Gini ya deh. Gimana kalau kita telusurin pantai ini, kali aja di sekitar sana ada. Oke. Ya? Iya. Kekasihku, tolong dong pahami aku. Tolong dong dekat padaku. Saat ini ku membutuhkanmu. Kekasihku. Istirahat dulu. Boleh. Tolong dong peluk jiwaku dengan cinta dan berjuta rindu. Aku ada di sini, akan selalu di sini, menemani dirimu dengan kasih sayangku. Tersenyumlah wahai Dewi hatiku, karena ku Arjuna. Kamu nggak apa-apa?
Leo nih. Bisa jalan nggak? Di sini biar aku gendong ini. Biar aku gendong ya. Serius? Iya. Bentar, aku ambil itu dulu. Duduk dulu, duduk dulu. Nggak apa-apa. Stop. Yakin ya? Oke. Sudah ada kabar mengenai mereka? Enggak Pak, Ningsi kan nggak tahu, soalnya kan belum pulang-pulang juga dari kemarin. Terus nggak ada kabar juga Pak ke Ningsi. Kalian berdua, tolong ya, kasih tahu warga yang lainnya untuk cari mereka. Sebagian ke laut, atau ke pinggir pantai, sebagian lagi ke hutan. Baik Pak Kades. Aduh, kasihannya dokter. Demi ngobatin pasien, dia rela nyalakan diri sendiri. Yang buat tempat bahaya. Ya udah tuh, kita cepet-cepet nolongin dokter Siska yuk. Ayo, ayo. Ya, ayo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Alhamdulillah dokter Siska. Dok. Alhamdulillah. Bu dokter kemana aja dari kemarin baru kelihatan? Jadi gini Pak Kades. Ya. Karena kami terlalu lama di rumah pasien terakhir Bu Siska, kami ditinggal sama anak lain yang ngantar kami ke sana. Mungkin dia takut karena ombaknya terlalu besar. Tapi Bu dokter nggak apa-apa? Nggak apa-apa, Pak. Alhamdulillah. Kami sudah khawatir. Ayo kalau gitu silakan masuk aja ke dalam. Kekasihku, tolong dong pahami aku. Tolong dong dekat padaku. Saat ini ku membutuhkanmu. Kekasihku, tolong dong dekat hatiku. Tolong dong peluk jiwaku. Dengan cinta dan berjuta rindu. Aku ada di sini, akan selalu di sini, menemani dirimu dengan kasih sayangku. Tersenyumlah wahai Dewi hatiku, karena ku Arjunamu. Langit dan bumi menjadi saksinya. Kang Tio. Kang Tio. Kang. Kang Tio. Apa sih? Lilis. Siska. Ya dokter teh nyari perhatian sama Kang Tio. Maksud Lilis? Iya, hari demi hari Lilis perhatiin teh, kalian makin mesra aja. Mana minta segala ditemenin ke rumah pasien gitu. Maksud teteh siapa? Aku nggak ada maksud apa-apa sih. Ya, Tio kebetulan aja nawarin diri sebagai bodyguard aku. Pesan. Asal teteh tahu ya, Lilis teh suka sama Kang Tio. Lilis juga nggak suka tuh kalau perhatiannya Kang Tio teh terbagi lagi sama teteh. Jangan-jangan teteh teh suka sama Kang Tio? Enggak, saya nggak. Alah, saya teh tidak percaya sama omongan dokter. Teteh mesti ingat, teteh numpang di rumah Lilis. Jadi tolong hargai Lilis sama tahu diri. Lilis, kenapa mana yang tidak ngomong kos gitu? Kenapa kamu jadi ngomong kasar sama Bu Dokter? Bu Dokter, mohon maaf anak saya Bu Dokter ya. Nggak apa-apa, Pak. Nggak apa-apa, beneran.
Bah, Lilis tuh pengen dinikahin sama Kang Tio. Lilis tuh sayang sama Kang Tio. Lilis nggak mau kalau Kang Tio tuh direbut sama dokter Siska. Lilis, denger Abah. Emangnya kamu pikir nikah tuh gampang? Kamu harus tahu dulu, dianya suka nggak sama kamu. Ya pastilah, Abah. Dia aja nolongin Lilis kok pas kecopetan. Astagfirullahaladzim, Lilis. Itu bukan bukti kalau Tio suka sama kamu. Itu namanya nolong. Kamu harus tanya sama dia. Tionya suka nggak sama kamu? Pokoknya Lilis teh mau nikah sama Kang Tio. Lilis. Bu dokter, mohon maaf ya sekali lagi anak saya. Nggak apa-apa Pak, beneran. Saya ngerti perasaannya Lilis. Ya udah kalau gitu saya permisi Bu dokter. Iya. Gimana ya? Apa gue harus jujur sama Siska? Siapa gue sebenarnya? Kamu ngapain di sini? Nganterin kamu. Kayaknya kamu nggak perlu nganterin aku lagi deh. Aku nggak perlu bodyguard atau asisten lagi. Tapi kan udah jadi tanggung jawab aku untuk jagain dan nemenin kamu. Kamu ngomongnya gitu. Maaf, Bu. Kayaknya kita punya tanggung jawab masing-masing kan ya? Kamu juga belum nemuin saudara kamu juga. Aku bisa sendiri sekarang. Jadi apa keluhannya, Pak? Akhir-akhir ini tulang sendi saya nyeri tuh. Saya juga, Dok. Belakangan ini memang banyak warga yang mengeluh dengan penyakit yang sama sih. Begini, nanti saya kasih resep, diminum secara teratur, tapi jika tidak sembuh dalam 3 hari, silakan balik lagi ke sini. Sekali lagi terima kasih banyak ya, Dok. Mari, Suster. Iya, terima kasih. Iya. Dok, kenapa ya, Dok? Kayaknya teh semua keluhan warga di sini tuh penyakitnya sama semua. Saya rasa warga di sini terkena penyakit cikung. Jadi penyakit cikung itu berasal dari jentik nyamuk yang berkembang biak di masa kemarau. Oh gitu. Ya udah, tuh lah, Dok. Permisi ya. Lis, ada apa? Lilis mau jujur, Kang? Jujur apaan, Lis? Lis, gak enak kalau dilihat orang. Tadi pikirnya macem-macem lagi. Biarin aja tuh. Lagian, Lilis pengen Kang tahu kalau Lilis tuh dari awal kita ketemu, Akang udah bantu Lilis. Lilis teh suka sama Akang. Kamu suka sama aku? Iya, Kang. Lis, aku hargain kejujuran kamu. Tapi, maaf aku nggak bisa sama kamu. Kang teh udah punya pacar. Udah punya istri. Terus kenapa Akang nolak Lilis? Lilis kurang cantik? Iya. Lis, bukan soal itu. Tapi aku punya perasaan buat orang lain, maaf. Akang teh tega sama Lilis. Lis! Ini runyam begini sih masalahnya. Mana ya? Sakit sekali. Kang Tio teh jahat sama Lilis. Emangnya teh Lilis salah apa?
Lilis? Lilis, kamu kenapa? Lilis? Dokter teh nggak usah tahu. Lilis, kamu bisa ngomong sama saya. Saya pasti dengar. Saya mau bantu kalau saya bisa. Ya. Saya tadi ditolak Kang Tio. Sakit hati saya teh. Mungkin saya salah apa? Yaudah ya. Kamu tunggu sebentar ya. Kalian kenapa? Kok pada lemes kayak begini? Habis berobat dari dokter, Mbah. Iya, Mbah. Rata-rata penyakitnya kayak gini. Nyeri tulang dan sendi. Sakitnya sama semua? Iya, Mbah. Iya, Mbah. Kalian nggak percaya sama Mbah sih. Jangan berobat sembarangan. Apalagi sama dokter yang nggak jelas itu. Dia itu dari kota sengaja bawa virus penyakit. Makanya kalian tertular penyakit aneh itu. Supaya kalian berobat sama dokter itu. Sekarang kumpulkan warga. Kita usir dokter itu dari kampung sini. Hei. Tio. Rizka. Kok kamu jadi nampar aku? Kamu udah tahu ya? Iya. Aku minta maaf sama kamu. Aku sebenarnya pengen jujur sama kamu pas aku sadar kalau kamu Sadar itu... aku apaan? Ih, parah banget ya. Tuh lihat tuh Lilis. Kamu ngapain? Lilis? Iya. Kamu nolak dia kan? Terus kamu nyalain aku? Sorry aku nggak bisa sama dia karena aku cinta sama kamu. Kalian berdua jahat. Lilis? 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 Lilis, tunggu sebentar. Lilis? Lilis? Hey. Lilis? Aku udah tahu, Dok. Dokter sengaja kan bikin Tio jatuh cinta sama dokter. Lilis, kamu tahu kan tujuan aku kesini buat apa? Aku buat ngobatin orang-orang, bukan buat cari cowok. Aku tahu, Dok. Dokter emang bisa ngobatin pasien-pasien. Tapi dokter nggak bisa ngobatin perasaan aku, rasa sakit aku nggak bisa, dokter. Lilis, gak usah so baik. Saya benci sama dokter. Betul kan kata Mbak? Sejak ada dokter di kampung sini, penyakit aneh itu menjadi wabah. Betul, Mbak. Betul, Mbak. Betul, betul. Sebaiknya kita usir dokter itu dari kampung sini. Ayo si Rega. Usir. Jangan sampai nanti semakin banyak lagi warga yang jadi korban. Iya, Mbak. Apa kalian mau anak-anak kalian terkena penyakit aneh itu? Nggak mau, Mbak. Ya udah, sekarang mari kita usir. Yuk. Tunggu. Ini bapak-bapak sama ibu-ibu mau pada kemana? Begini Pak Kades, warga di sini jadi resah karena ada dokter di kampung ini. Loh, ini ada masalah apa, Pak? Bukannya selama ini dokter Siska sudah baik sama kalian semua? Membantu kalian? Dia teh sudah menyebarkan wabah penyakit dari kota, Pak Kades. Saya korbannya, Pak Kades. Ya, saya betul, korbannya, Pak. Saya juga korbannya. Tunggu. Siapa yang bilang dokter Siska sudah menyebarkan wabah penyakit? Hah? Ada buktinya nggak? Buktinya saya sakit sejak dokter itu datang, Pak. Iya, Pak. Dan penyakit itu sekarang sudah menyebar. Rata-rata yang kenanya itu sendi dan tulang. Benar kan Pak Kades? Pokoknya kita harus usir dokter Siska dari sini, Pak. Ayo mari kita. Ayo usir. Udah usir aja, usir. Bapak-bapak, ibu-ibu ini ada apa?
Kami tidak butuh dokter membawa wabah. Wabah? Maksud bapak-bapak sama ibu-ibu gimana? Dokter jangan sok pintar. Kami memang warga kampung, tapi kami tidak sebodoh yang dokter kira. Benar, taunya bawa penyakit dari kota. Biar kita berobat terus sama dokter. Ya betul itu. Bikin kita ketergantungan. Dikira mah dokter tuh tulus ngobatin kita. Nggak taunya malah bawa wabah penyakit ke kampung ini. Saya nggak ada niat kayak gitu, Pak. Saya nggak mungkin ngelakuin hal sejahat itu. Jabatan saya sebagai dokter pasti dicabut untuk ngelakuin hal itu. Alah, jangan banyak alasan. Kamu juga kan yang menghasut warga supaya tidak berobat kepada saya. Udah. Tenang. Tolong semuanya jangan kasar main hakim sendiri aja. Kamu tuh bukan warga kampung sini. Jangan coba-coba ikut campur ya. Kami kepengen dokter ini pergi dari kampung sini. Usir! Saya berhak ikut campur. Karena keamanan Dokter Siska masih menjadi tanggung jawab saya. Jadi kalau kalian masih beri macam-macam, kalian berurusan dengan saya. Tunggu, stop! Bapak-bapak tenang dulu. Kalian nggak boleh menhakim sendiri seperti ini, bapak-bapak. Semua kan bisa dibicarakan dengan baik-baik. Pak Kades, apa Pak Kades mau ada warga lagi yang jadi korban? Kami minta supaya dokter sekarang pergi dari kampung sini. Iya baik-baik. Saya akan pergi dari sini. Enggak, Sis. Kamu nih nggak salah. Kamu nggak harus pergi dari sini. Makasih kamu selalu jagain aku, Tio. Tapi semuanya udah gak percaya sama aku. Aku ngapain di sini? Gak apa-apa, aku pergi aja. Langit dan bumi menjadi saksinya. Cinta terikat. Assalamualaikum. Ningsih. Ini, kamu tahu penyakit apa yang lagi dialamin sama pasien akhir-akhir ini? Iya tahu tuh Mas. Jadi gini Mas, Pak. Sebenarnya warga itu lagi kena penyakit cikungunya. Nah, cikungunya itu adalah jentik nyamuk yang datang ke tempat lembab, terus habis itu berkembang biak pas lagi musim kemarau. Nah, ya udah, jadi teh sebenarnya warga tuh bukan kena wabah dari Dokter Siska, tapi dari cikungunya. Bukan, Pak. Oke, sekarang kamu tolong bantu saya jelasin ke warga apa yang sebenarnya terjadi. Iya. Atau Mas sebenarnya sih Ningsih teh mau aja bantu, cuma kan warga sini percayanya sama Mbak Sarkem yang dukun sini. Udah. Saya tahu memang Mbak Sarkem ini tuh sangat ngerasa tersaingi oleh Dokter Siska. Tapi saya yakin dengan ilmu yang Dokter Siska punya bisa ngebantu Mbak Sarkem dengan tujuan yang sama, yaitu nyehatin masyarakat di sini. Sih. Oh iya, Pak Kades, tolong bantu saya untuk menjelasin ke warga ya apa yang sebenarnya terjadi. Baik. Itu akan saya lakukan, Mas. Saya pasti lakukan. Saya sih juga bantu bilang deh sama warga. Lilis? Abah. Tapi semua teh percuma, Kang. Dokter Siska teh sudah mau pergi. Mau pergi? Pak Kades, iya. Tolong jangan lupa ya jelasin ke warga. Baik, iya. Lis, ayo kita kasih tahu warga sekarang. Ayo cepet. Sakitnya luar dalam lukai hatiku, sakit sekali. Sakitnya luar dalam menusuk jantungku, terasa terhenti. Siska. Kamu harus pergi dari sini. Nggak apa-apa. Aku udah nggak dibutuhin juga di sini. Iya Bu Dokter, kami semua warga di sini masih mengharapkan Bu Dokter ada di sini. Siska, aku udah ngejelasin ke semua warga. Kalau mereka itu kena penyakit cikung bukan karena kamu, tapi karena nyamuk. Alhamdulillah mereka semua ngerti. Kami semua mau minta maaf sama Bu Dokter. Kami teh nggak ada maksud buat nyakitin perasaan Bu Dokter. Kami teh masih butuh Bu Dokter di sini. Ya nggak apa-apa.
kasih ya. Rom? Wow, bagus ya, hebat. Bagus. Lo gue bayar buat nyelesain tugas lo, mata-matain tunangan gue. Lo malah deketin. Wow, bagus banget ya. Kalian mata-matain? Iya, dia ini bodyguard bayaran, tukang pukul. Dia ini cuma ngincar harta kamu. Itu gak tulus cinta sama kamu. Tapi kamu dibayar sama Romi buat ngelakuin itu semua. Kamu perhatiin aku, kamu jagain aku. Tapi ternyata kamu dibayar sama Romi. Apa bedanya kamu sama dia? Siska, aku udah pengen jujur sama kamu. Sama aja kalian berdua. Ternyata semuanya cuma palsu. Hebat, Tio. Sis, Gak usah. Siska! Gue bakal kasih tahu ke jaringan kalau kerja lo gak becus, gak profesional lo. Berani lo sama gue? Gue gak bayar uang lo sepeser pun. Gak semuanya bisa lo bayar pakai uang. Kalau lo pengen dapetin Siska, lo harus cinta sama orangnya, bukan cuma hartanya aja. Selama masih ada gue akan biarin lo nyakitin Siska. Pergi lo. Lo akan nyesel. Cepat! Lilis, aku nggak bisa belas perasaan kamu. Aku tahu kamu suka sama aku. Udah. Lilis tahu, ini teh semua salah Lilis. Lilis teh egois. Lilis teh tidak pernah sekalipun mikirin perasaan Akang. Orang baik, Lilis. Tapi kita bukan jodoh. Lilis teh sadar, Kang? Lilis juga udah dengar semua omongan Akang tadi. Tapi sebenarnya gue telat, Lilis. Siska udah nganggep aku ini orang paling jahat di dunia. Aku sebenarnya pengen jujur sama dia dan aku ngelakuin semua ini nih karena aku butuh uang untuk biaya pengobatan ibu aku, Lilis. Mamanya Akang teh sakit. Ibu aku tuh butuh cuci darah setiap minggu. Langit dan bumi menjadi saksinya, cinta terikat. Aku harus bisa ngelupain semuanya.
Siska. Astaga. Masih berani ya datang ke sini? Siska, dengerin penjelasan aku dulu. Jelasin apa lagi sih, Rom? Siska, aku masih sayang sama kamu. Oh, lupa ya? Romi, pertunangan kita udah batal loh. Dan aku nggak pernah cinta sama kamu. Hei Siska, kamu nggak boleh ngomong kayak gitu. Aku ini udah banting tulang untuk ngejaga harta semua keluarga kamu. Aku juga sudah menjalankan semua perusahaan keluarga kamu. Dan kamu udah dapat gaji untuk ngelakuin itu semua kan? Belum cukup, Rom. Yuk bener ya. Kamu tuh cuma pengen harta aku doang. Siska, nggak kayak gitu Siska. Swear. Bukan demi harta, tapi aku memang benar-benar sayang sama kamu. Sayang? Jangan kamu pikir aku nggak tahu kelakuan bejat kamu sama perempuan itu. Kamu pergi deh. Jangan pernah kesini lagi ya. Atau kamu mau aku laporin ke polisi? Siska. Oke, kalau kamu masih nggak mau pergi juga dan masih berani tongolin muka kamu di depan aku cabut jabatan kamu sebagai pemimpin perusahaan orang tua aku. No. Oke, aku pergi. Saya mau ngucapin terima kasih banyak karena selama saya di sini Bapak udah begitu baik sama saya. Iya, sama-sama Natio. Ngomong-ngomong, Lilis mana ya, Pak? Udah nggak apa-apa. Kalau gitu salamin aja dari saya. Baik, ya nanti akan saya sampaikan. Oke, Pak. Kalau gitu permisi dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kang, tunggu Kang. Ada apa, Lis? Apa ini? Itu nomor teleponnya Dokter Siska. Siapa tahu Akang teh butuh. Makasih ya, Lis. Lilis teh yakin kalau Dokter Siska teh punya rasa sama Akang. Ya, semoga ya, Lis. Oh iya. Burung kertas ini buat aku ya. Sebagai kenang-kenangan gitu. Tadinya sih pengen minta diajarin buat burung kertas, tapi Akangnya udah mau pulang. Boleh dong. Ya udah, nanti gini aja. Kalau misalkan aku kesini lagi, nanti aku ajarin kamu. Bener ya? Ya. Kalau gitu saya permisi ya, Pak. Mangga. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hati-hati. Bu, ini Ibu Mina, Dok. Beliau sudah lama di sini, selalu cuci darah karena belum mendapatkan donor ginjal. Ibu yang sabar ya. Ibu pasti sembuh. Iya, Dok. Saya juga tahu kok, Dok. Kalau biaya pengobatan saya itu sangat mahal. Kami bukan orang mampu, Dok. Saya kasihan sama anak saya, Dok. Sampai-sampai dia tuh nggak pernah mikirin dirinya sendiri. Dia cuma mikirin saya, Dok. Ibunya yang penyakitan ini. Ibu seharusnya bersyukur. Itu artinya anak ibu sayang sekali sama ibu. Ibu istirahat dulu ya. Kita permisi dulu. Makasih, Dok. Iya. Suster, makasih. Gimana? Anaknya sudah bisa dihubungi? Kami sudah mencoba menghubunginya, Dok. Tapi katanya dia sedang cari uang karena biaya rumah sakitnya sangat tinggi. Kalau gitu saya minta kontak anaknya saja ya, biar saya yang hubungi. Baik, Dok. Kalau begitu saya permisi ya. Ya. Halo Lis, apa kabar? Alhamdulillah teh baik.
Ya dokter, Lilis teh minta maaf ya. Udah nggak apa-apa, Lis. Aku juga udah lupa kok. Lilis sadar, Lilis teh egois. Padahal Akang Tio teh tulus sama Teteh, cinta sama Teteh. Aduh, aku nggak mikirin, Lis. Aku lagi sibuk banget. Tapi bener Teh, Akang Tio teh suka sama Teh Siska. Dia tuh nggak mau ngelakuin semua itu. Dia kerja kayak gitu karena ibunya tuh sakit Teh. Ibunya sakit? Iya Teh, ibunya sakit. Ibunya harus cuci darah setiap seminggu sekali Teh. Kasian Kang Tio. Cintanya tulus sama Teh Siska. Waalaikumsalam. Tio, ya Allah Tio, kemana aja sih kamu? Kok nggak pernah kirim kabar sama ibu? Maaf ibu, aku kan lagi cari uang buat biaya pengobatan ibu. Maafin ibu ya, sudah bikin susah kamu terus. Ibu Mina? Kamu? Loh, kalian berdua ini sudah saling kenal ya? Aku kenal banget sama dokter Siska, Bu. Dia orangnya emang baik, cantik, ini pasti tulus. Tapi... Bisa kita bicara sebentar? Ibu, kami permisi dulu ya. Iya, iya. Tio, kenapa kamu nggak bilang sama aku kalau kamu jadi bodyguard, kamu jadi mata-mata, itu semua demi pengobatan ibu kamu? Sekarang kan aku juga nggak mungkin cerita ke kamu kalau aku lagi butuh uang cepat. Lagian waktu itu kamu juga lagi emosi banget dan aku nggak punya kesempatan untuk bisa ngejelasin ke kamu. Aku udah minta dokter senior buat nanganin ibu kamu. Tapi kamu nggak usah khawatir tentang biaya. Aku udah tanggung semuanya. Kamu serius? Aku nggak bakalan ngupain bantuan kamu. Udahlah, kamu nggak usah mikirin itu. Aku juga minta maaf ya. Aku baru tahu semuanya dari Lilis. Dia cerita semuanya sama aku. Aku nggak bisa terima maaf kamu. Kenapa? Kecuali kamu mau terima cinta aku. Lilis pasti udah cerita ke kamu dong. Kalau cinta aku tuh hanya buat kamu. Gimana? Bu, Siska akan menjadi calon mantu ibu. Apa? Dokter Siska, calon istri kamu, Tio? Ya Allah, alhamdulillah. Ibu bersyukur banget, Nak. Iya, Bu. Dan Siska akan membantu semua biaya pengobatan untuk ibu. Makasih ya, dokter. Ibu sangat bersyukur banget. Kalian berdua memang sudah dipertemukan sama Tuhan. Ibu senang banget. Yang penting ibu bisa sembuh ya. Semua harta warisan orang tua saya akan saya bagikan kepada orang yang tidak mampu dan membutuhkan pengobatan. Dan saya gunakan juga untuk pembangunan klinik di desa. Kalau seandainya Tio dan ibu mau lihat, silahkan ke kliniknya. Iya, Dok. Tapi biar Tio aja ya, Dok, yang mewakili saya. Ya, Tio? Gak apa-apa ya? Iya, Bu.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, semoga klinik cinta ini bisa membantu para warga di sekitar sini. Nanti kalau Lilis teh sudah berkeluarga, Lilis teh mau lahiran di sini? Iya, Lis, pasti. Mohon maaf, saya minta perhatiannya sebentar. Saya ingin berbagi momen yang sangat istimewa buat saya. Karena saya akan melamar pujaan hati saya. Siska, aku tahu cincin ini sangat sederhana. Tapi ini melambangkan cinta aku yang sangat tulus buat kamu. Apakah kamu menerima lamaran aku?